Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Frina Aini Putri, saya dari kelas 11 MIPA. Di sini saya akan melanjutkan tentang termodinamika. Yang sebelumnya kita sudah membahas tentang termodinamika hukum pertama, dan di sini bagian keduanya yaitu kali ini kita akan membahas tentang hukum kedua termodinamika. Sebelumnya, pada hukum pertama termodinamika, di sana menjelaskan tentang energi dapat berubah menjadi bentuk lain dan berlaku hukum kekekalan energi. Namun, hukum pertama termodinamika belum mampu menjelaskan bagaimana aturan aliran perubahan energi dan perpindahannya, khususnya kalor. Pada hukum kedua termodinamika ini berkaitan dengan entropi. Secara umum, hukum kedua termodinamika dapat dikatakan sebagai kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Pada hukum kedua termodinamika ini ada beberapa pernyataan dari para tokohnya loh. Yang pertama adalah pernyataan dari Rudolf Clausius atau yang sering disapa dengan Clausius, yaitu kalor tidak dapat mengalir secara spontan dari suhu rendah ke suhu tinggi. Kemudian ada pernyataan dari Kelvin dan Max Planck atau Kelvin-Planck, yaitu tidak ada mesin kalor yang dapat bekerja secara sempurna tanpa adanya kalor yang terbuang. Apa itu entropi? Entropi merupakan besaran termodinamika yang menyerupai perubahan setiap keadaan, dari keadaan awal hingga keadaan akhir sistem. For your information, total entropi semesta tidak berubah ketika proses reversible atau proses bolak-balik dan bertambah ketika proses irreversible atau proses satu arah terjadi. Kemudian kita masuk ke mesin kalor. Mesin kalor memiliki prinsip sederhana, yaitu menyerap energi kalor dari reservoir suhu tinggi, dan kemudian sebagian energi digunakan menjadi usaha, dan sisanya dibuang ke reservoir suhu rendah dalam bentuk kalor. Salah satu contohnya adalah mesin Carnot. Mesin Carnot ini memiliki dua proses. Yang pertama adalah pemuaian dan pemampatan adiabatik, kemudian pemuaian dan pemampatan isotermis. Lalu kita akan menuju ke skema mesin kalor dan persamaan usaha dan efisiensi aktual serta efisiensi ideal. Yang pertama ini adalah skema mesin kalor ya. Di sini terdapat temperatur tinggi dan temperatur rendahnya. Kemudian untuk rumus persamaannya adalah eta sama dengan 1 dikurang T2 per T1 dikali 100%. Dengan eta yaitu efisiensi mesin Carnot dan T1 suhu reservoir yang bersuhu tinggi dalam satuan Kelvin, T2 suhu reservoir bersuhu rendah dalam satuan Kelvin. Kemudian kita masuk ke mesin pendingin. Mesin pendingin ini memiliki prinsip sederhana, yaitu menyerap energi atau kalor dari reservoir suhu rendah kemudian membuangnya ke suhu tinggi. Mesin pendingin ini bekerja ketika diberikan usaha dari luar, karena tidak mungkin kan kalor mengalir dari suhu rendah ke suhu tinggi. Kemudian, persamaan koefisien daya guna mesin, yaitu dengan rumus KR sama dengan Q2 per Q1 dikurang Q2. Kemudian kalau yang digunakan adalah gas ideal, maka rumusnya adalah Kp sama dengan T2 per T1 dikurang T2. Dengan Q1 adalah kalor yang dilepaskan ke reservoir bersuhu tinggi
Q2 adalah kalor yang diserap dari reservoir suhu rendah, dan T2 adalah temperatur reservoir suhu rendah. T1 temperatur reservoir suhu tinggi. Aduh, aku masih belum paham nih. Biar lebih paham, ayo kita lihat contoh soal. Sebuah mesin kalor bekerja dengan di antara suhu 800K dan 300K. Untuk setiap 400 Joule kalor yang diserap, mesin menghasilkan kerja 200 Joule. Tentukanlah efisiensi kerja tersebut. Karena yang ditanya efisiensi mesin, ini menunjukkan efisiensi real, bukan efisiensi maksimum. Dengan eta sama dengan dalam kurung W per Q1 tutup kurung dikali 100%, eta sama dengan dalam kurung 300 bagi 400 dikali dengan 100%. Eta sama dengan 50%. Nah, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah mesin pendingin bekerja pada suhu min 3 derajat Celcius dan 27 derajat Celcius. Mesin tersebut bekerja ketika dihubungkan dengan energi listrik sebesar 1200 Joule. Tentukanlah A. Koefisien daya guna mesin, B. Kalor yang diserap ke reservoir suhu rendah. A. Koefisien daya guna mesin. Kita dapat menggunakan rumus Kp sama dengan T2 dibagi T1 dikurang T2. Ini dalam kurung ya. Kp sama dengan 270 dibagi dalam kurung 300 dikurang 270. Ops, di sini kenapa 270 ya? Dan 300. Kenapa 300 dan 270? Nah, di sini nilai 270 kita dapat dari operasi min 3 ditambah dengan 273. Loh, kenapa 273 ya? Nah, ingat lagi ya. Di sini untuk T itu satuannya adalah Kelvin. Maka dari derajat Celcius kita rubah ke Kelvin. Makanya min 3 ditambah dengan 273. Maka hasilnya adalah 270. Begitu pula dengan 300. Nah, 300 ini kita dapat dari 27 ditambah 273. Makanya hasilnya 300. Maka koefisien daya guna mesin adalah 9. Kemudian, untuk yang B, kalor yang diserap ke reservoir suhu rendah, yaitu Q1 sama dengan Kp dikali dengan W. Q1-nya adalah Q1 sama dengan 1200 Joule dikali dengan 9. Q1 sama dengan 10.800 Joule.